18. Dini kuliah dulu ya Om, ujar Dini di mobil, saat Milvan mengantar Dini kuliah. Nanti pulangnya jadi bareng Raisya? Tanya Milvan. Insya Allah jadi Om, jawab Dini. Ya udah, nanti sore Om antar ke restoran ya Din. Om usahakan pulang cepat, ujar Milvan. Tiba-tiba jendela mobil diketok dari luar, dan mereka berdua pun menoleh ke arah jendela di samping Dini. Buka, teriak Raisya dari luar meminta dibukakan jendelanya, dan Milvan menurunkan kaca jendela itu. Ngapain aja sih di dalam? Mentang-mentang pengantin baru lama banget, ditungguin gak keluar-keluar, ujar Raisya bercanda, sengaja menggoda Om dan sahabatnya. Mau tahu aja urusan orang. Udah tahu pengantin baru, gangguin aja, ujar Milvan menimpali, tak mau kalah. Ih, Om, malu tahu. Kalau di rumah Om gak apa-apa. Jangan disinilah, ujar Raisya. Lagian, emang gak cukup semalam. Goda Raisya lagi sambil menaikkan alisnya. Anak kecil mau tahu aja. Balas Milvan sudah biasa menghadapi keponakannya yang suka jahil. Dini menahan senyum melihat tingkah Om ponakan itu. Bukan hal baru bagi Dini melihat Raisya dan Milvan beradu mulut. Makasih Om Milvan, wassalamualaikum, ujar Dini menengahi sambil mencium tangan Milvan. Manggilnya jangan Om lagi dong Tante, panggil Mas atau sayang gitu, ujar Raisya menggoda Dini. Milvan melotot pada Raisya, tetapi kemudian ia tersenyum, memandang Dini dan menjawab, iya sayang, waalaikumsalam. Milvan sengaja ingin membuat Raisya kaget, tetapi justru Dinilah yang salah tingkah dan itu membuat Raisya tertawa terbahak-bahak. Om, ternyata romantis juga ya Tante, ujar Raisya sambil tertawa. Dini pun keluar mobil dan segera menyentil telinga Raisya seperti yang Milvan sering lakukan. Aduh, ampun Tante ye, ujar Raisya masih tertawa. Milvan geleng-geleng kepala melihat tingkah Raisya dan Dini, kemudian ia melaju menuju kantornya. Tante sekarang cakep amat, baju baru nih, Tante. Goda Raisya terus tak habis-habisnya. Sudah seharian ia menggoda Dini setiap ada kesempatan. Apalagi Dini memakai pakaian, sepatu dan tas baru yang dibelikan Milvan kemarin. Udah sih Sya, jangan ngeledek terus, ujar Dini capek setelah seharian digoda Raisya. Iya deh, tapi aku ikut seneng Din. Om Milvan kayaknya udah kecantol sama kamu, ujar Raisya sedikit serius. Masa sih, pikir Dini, cerita dong, gimana sih rasanya malam pertama sama omku yang ganteng itu? Tanya Raisya membujuk Dini menceritakan malam pertamanya dengan Milvan. Apaan sih Sya? Ujar Dini, wajahnya kembali memerah ditanya malam pertama. Padahal ia belum merasakan malam pertamanya dengan Milvan. Ah, Dini tidak berani membayangkan ia akan memiliki malam pertama dengan Milvan. Dini tidak berani membayangkan ia akan memiliki malam pertama dengan Milvan. Milvan memperlakukannya dengan baik saja, ia sudah sangat bersyukur. Walaupun sempat terbersit di dalam hati kecilnya jika suatu saat Milvan akan bisa menerimanya sebagai istri seutuhnya, tapi, bagaimana mungkin? Om Milvan kan gak nganggep aku bener-bener istrinya. Dia cuma mau nolongin aku doang Sya. Kan kamu tahu ceritanya, ujar Dini berusaha tersenyum. Raisya terdiam. Jadi kamu dan Om Milvan belum? Tanya Raisya tak menyelesaikan kalimatnya. Ya enggak lah Sya, kan aku udah bilang, aku bukan tipenya Om Milvan, ujar Dini merendah. Dini sudah merasa bersyukur dengan apa yang Om Milvan lakukan untuknya dan keluarganya. Ia tidak berani berharap lebih, takut nantinya sakit hati jika tidak menjadi kenyataan. Yah, kalau begini proyek Mak Comblang bisa tambah lama nih, keluh Raisya. Siang itu Raisya mengantarkan Dini pulang ke rumah Milvan, dan mereka masuk ke kamar Dini. Kalian tidur terpisah? Tanya Raisya heran. Iya Sya, Om Milvan juga udah bilang sebelumnya, dan aku ngerti kok, ujar Dini tersenyum. Tapi aku senang kok Sya, Om Milvan orangnya baik, ujar Dini tidak ingin sahabatnya khawatir. Raisya tahu Dini pasti akan menerima saja, tetapi justru Raisya yang tidak rela jika pernikahan Dini dan omnya hanya sandiwara saja. Raisya ingin mereka benar-benar berbahagia bersama. Ia sangat yakin mereka berdua berjodoh. Harus nyusun strategi nih biar Om Milvan benar-benar kecantol sama Dini, pikir Raisya. Din, aku punya sesuatu buat kamu,
ujar Raisya sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa ini Sya? Tanya Dini sambil memegang kotak cantik dengan pita, pemberian Raisya. Sebuah kotak kado. Kado pernikahan kamu, ujar Raisya tersenyum nakal. Nggak perlu lagi Sya, ujar Dini merendah. Perlulah Din, kan kamu nggak tiap hari menikah. Lagian kamu udah jadi istrinya omku, ujar Raisya. Ayo, dibuka dong, ujar Raisya lagi. Dini membuka kado dari Raisya dan mengeluarkan sebuah lingerie berwarna hitam beserta set pakaian dalamnya. Dini terbengong melihatnya. Kapan juga bakalan dipakai? Malu ah, pakai baju seksi kayak gini. Nanti kalau Om Milvan lihat gimana? Pikir Dini. Kenapa Din? Ini bagus loh. Sengaja aku pilihin buat kamu, ujar Raisya tersenyum. Makasih Sya, ujar Dini sambil memeluk Raisya. Bagaimanapun Dini merasa harus berterima kasih dan diterimanya kado dari Raisya. Kapan-kapan aku pakai, ujar Dini tersenyum dan meletakkan kado itu di lemarinya. Kayaknya Om Milvan datang deh. Aku ke depan dulu ya, bukain pintu, ujar Dini tiba-tiba. Dini segera berlari keluar, sementara Raisya masih menyusun strategi. Kira-kira apa yang bisa membuat Om Milvan tambah sayang sama Dini? Tiba-tiba Raisya berpikir untuk memakai over Dini, agar lebih cantik dan membuat omnya tambah lengket kepada Dini. Dan Raisya pun tersenyum penuh makna. Assalamualaikum, salam Milvan saat Dini membukakan pintu. Waalaikumsalam, jawab Dini sembari mencium tangan Milvan. Capek ya Om mau minum apa? Biar Dini buatin, ujar Dini. Air putih aja Din, jawab Milvan sambil duduk di sofa dan menaruh tas kerjanya di meja. Yang dingin Om, tanya Dini. Yang biasa aja, jawab Milvan. Ini Om, ujar Dini sambil menyerahkan segelas air putih untuk Milvan. Milvan pun langsung meminumnya habis. Lagi Om, tanya Dini yang melihat Milvan meminum habis air putih itu. Nggak usah Din, cukup. Makasih ya, ujar Milvan. Enak juga punya istri, ada yang ambilin air minum dan nyambut kalau pulang kerja, pikirnya, tak disadari ia tersenyum. Ih, Om senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan mikir yang enggak-enggak nih. Tiba-tiba Raisya nyeletuk sambil menutup pintu kamar Dini. Kamu ngapain di sini Sya? Gangguin pengantin baru aja, balas Milvan nggak mau kalah. Tenang Om, bentar lagi juga aku pulang, ujar Raisya sambil mengedipkan sebelah matanya. Raisya lalu mencium tangan Milvan dan duduk di sebelah omnya itu. Kita jadi ke restoran kan sore ini? Tanya Milvan kepada Dini. Jadi Om, Dini udah siapin suratnya, jawab Dini. Ya udah, siap-siap, abis ini kita berangkat, ujar Milvan. Emang Om gak capek? Tanya Dini. Enggak, jawab Milvan singkat. Kalau capek, ya dipijetin dong tante. Celetuk Raisya ikut nimbrung percakapan suami istri itu. Iya, ujar Dini grogi. Aduh, mijetin Om Milvan. Tiba-tiba berkelebat bayangannya memijat badan kekar milik Milvan, dan ia pun langsung menghapus bayangan itu. Dini, mandi dulu ya Om, ujar Dini cepat-cepat pergi ke kamarnya. Ya Din, ujar Milvan singkat, namun tersenyum melihat Dini tersipu. Sedangkan Raisya tertawa cekikikan melihat Dini yang tersipu dan bergegas pergi. Jahil banget sih kamu, ujar Milvan sambil menyentil kuping Raisya. Aduh Om, teriak Raisya cemberut, bersambung. 19. Om, tiba-tiba Raisya teringat rencananya. Apa? Tanya Milvan dengan cuek sambil bermain dengan handphonenya. Om, boleh nggak Dini temenin aku? Tanya Raisya memulai rencananya. Temenin apa? Tanya Milvan masih tidak mengalihkan pandangannya dari layar handphone. Raisya membuka handphonenya. Ini Om, salon langganan aku tuh lagi ada promo. Nih lihat, ujar Raisya memperlihatkan isi salah satu pesan di handphonenya. 3 minggu perawatan, 3x seminggu, harganya cuma segini nih. Udah termasuk lulur, massage, facial, krim bath, mani, pedi dapat gratis potong rambut lagi. Ujar Raisya menerangkan gambar di pesan WhatsApp-nya. Terus maksud kamu, Om suruh bayarin kamu gitu? Tanya omnya curiga sambil menoleh ke arah Raisya. Enggak Om, si Om mah curiga aja kerjaannya, ujar Raisya cemberut. Terus maksudnya apa? Tanya Milvan. Buat Tante Dini, Om. Dini kan belum pernah nyobain perawatan kayak gini.
Lagian biar dia rileks juga. Kasihan kan, lagi stres belakangan ini dipaksa kawin, ujar Raisya menahan tawanya. Dich, perasaan yang dipaksa kawin gue deh, seru Milvan di dalam hati. Nih om, kalau ambil perawatan ini semua, dijamin Dini bakalan seneng. Kulitnya jadi mulus, bersih dan tambah cantik. Entar yang untungkan om sendiri, istri om tambah cantik, ujar Raisya lagi. Benar-benar berbakat Raisya jadi sales. Milvan bergumam, bisa aja nih bocah ngomongnya, batin Milvan. Gimana om? Boleh ya, tinggal minggu ini doang nih promonya, boleh bayar 2x lagi om. Setengahnya sekarang, setengah lagi nanti abis om gajian, tambah Raisya, benar-benar sudah mirip sales profesional. Dininya mau nggak? Tanya Milvan. Pasti maulah om, apalagi kalau om yang suruh, ujar Raisya. Kalau Raisya yang ngomong, dia pasti nggak mau. Om kan tahu dia orangnya nggak enakan, takut ngerepotin lah, inilah, itulah. Kayak nggak tahu istri om aja, seloroh Raisya. Dalam hati Raisya ingin tertawa. Sialan, masa dibilang nggak tahu istri sendiri, gerutu Milvan dalam hati. Walaupun ia baru menikah dan belum tahu banyak hal mengenai Dini, tetapi kesentil juga ia dibilang tidak tahu istri sendiri. Ya udah, nanti om transfer, ujar Milvan akhirnya, setelah berpikir hal itu baik juga buat Dini. Yes, project berlanjut, seru Raisya kegirangan dalam hati. Bener ya om, Raisya langsung daftarin nih, ujar Raisya semangat. Iya, tapi tanya Dininya dulu mau apa enggak, ujar Milvan. Sip om, nanti langsung Raisya tanya, ujar Raisya. Makasih ya om, ujar Raisya berterima kasih. Tumben nih bocah bilang makasih, pikir Milvan sambil tersenyum. Udah ya, om mau mandi dulu. Nanti kalau Dini udah oke, kabarin om, baru om transfer, ujar Milvan sambil beranjak hendak ke kamarnya. Oke om, jawab Raisya sambil tersenyum. Sip nih, si om udah oke bayarin. Tinggal ngeyakinin Dini doang, hehehe, pikir Raisya senang. Om Milvan Manasya, tanya Dini yang sudah mandi dan berpakaian rapi memakai baju terusan berwarna pastel yang dibelikan Milvan beberapa hari yang lalu. Lagi di atas Din, mandi katanya, ujar Raisya. Din, sini deh, panggil Raisya. Mak comblang beraksi. Kenapa Sya? Tanya Dini sembari duduk di samping Raisya. Temenin aku perawatan salon yuk. Kebetulan salon langganan aku yang di dekat kampus itu, lagi ngadain promo. Buy 1 get 1, ujar Raisya beraksi. Perawatan apa Sya? Tanya Dini. Perawatan semua Din, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mau ya? Tanya Raisya membujuk Dini. Kapan? Tanya Dini terlihat antusias. Mulai besok udah bisa kok. Mau ya? Abis pulang kuliah kita langsung ke sana. Aku bete kalau cuma sendirian. Lagian kan gratis Din, sayang kalau nggak diambil, ya kan? Ujar Raisya dengan bujuk rayuannya. Aku tanya Om Milvan dulu ya. Takut nggak diizinin, ujar Dini sambil mengerutkan keningnya. Oh boleh, boleh. Nanti langsung tanya ya Din, biar bisa aku pastiin nama kamu buat yang free-nya, ujar Raisya senang. Iya, nanti aku tanya kalau Om udah selesai mandi, ujar Dini. Tak berapa lama Milvan turun, sudah rapi dengan celana jeans, kaos putih dan kemeja flanel biru yang terbuka kancingnya. Udah siap Din? Tanya Milvan begitu melihat Dini. Udah Om, jawab Dini. Raisya menyenggol bahu Dini dan mengisyaratkan Dini untuk tanya ke Om Milvan. Om, ucap Dini. Raisya tersenyum ke Milvan penuh makna. Kenapa Din? Tanya Milvan berhenti berjalan dan duduk di seberang Dini. Raisya bilang, dia dapat free perawatan di salon. Boleh nggak Dini temenin Raisya? Nggak bayar kok Om, gratis, ujar Dini. Gratis? Tanya Milvan menaikkan alisnya, menatap Dini lalu Raisya, yang posisinya di belakang Dini. Raisya langsung memberikan kode-kode ke Milvan, dan menggerakkan mulutnya tanpa suara, maksudnya bukan gratis. Ngomongnya doang gratis. Perawatan apa? Tanya Milvan pura-pura belum tahu. Dini menoleh ke arah Raisya yang tiba-tiba langsung garuk-garuk kepala. Hampir saja ketahuan memberi kode ke Om Milvan, batin Raisya. Perawatan badan Om,
ujar Dini yang kurang paham perawatan apa aja yang termasuk di dalamnya. Ia belum pernah sekalipun perawatan ke salon. Biasanya hanya potong rambut di salon kecil di dekat rumah. Dini mau, tanya Milvan lembut melihat raut wajah Dini yang terlihat ingin mencoba perawatan itu. Si Om kalau ngomong ke Dini kok lembut banget ya. Lain kalau ngomong ke Raisya, pikir Raisya melihat cara bicara Omnya. Raisya terdiam, tidak bawel seperti biasanya. Bukan cemburu atau apa, tetapi sedang berpikir, jangan-jangan si Om beneran ada rasa sama Dini. Mau Om? Kalau Om izinin, jawab Dini jujur. Ini anak polos banget sih, pikir Milvan sambil memperhatikan raut wajah Dini. Kalau Om gak izinin gimana? Tanya Milvan, ingin tahu pendapat dan reaksi Dini seandainya ia tidak mengizinkan. Raisya langsung berubah ekspresi wajahnya. Waduh, si Om kok berubah pikiran gitu ya? Tanya Raisya dalam hati, khawatir Omnya tiba-tiba tidak mengizinkan. Kalau Om gak izinin, juga gak apa-apa. Belum rezeki berarti, ujar Dini, sedikit kecewa tetapi dipaksa tersenyum juga. Dini sebenarnya sangat ingin mencoba perawatan salon seperti yang teman-temannya sering lakukan, tetapi kalau suami tidak mengizinkan, ya gimana lagi. Desahnya dalam hati sambil menghela nafas pelan. Milvan menangkap desahan dan kekecewaan di nada suara Dini walaupun Dini tersenyum. Milvan terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, Om izinin, tapi ada syaratnya. Milvan mendadak punya ide. Syarat apa Om? Tanya Dini gugup. Om kok pakai syarat sega, ujar Raisya hendak protes. Ini urusan rumah tangga Om. Raisya nggak boleh ikut campur, ujar Milvan mengangkat telapak tangannya, dan Raisya langsung terdiam. Cemberut, si Om kenapa pakai syarat segala? Perasaan tadi udah gak apa-apa. Bikin ribet aja. Keluh Raisya dalam hati, mau bikin istrinya cantik aja susah bener. Emang susah ngomong sama orang tua. Gerutu Raisya, syaratnya, Dini harus makan banyak sayur, buah, dan minum vitamin yang Om Milvan beli kemarin, ujar Milvan. Oh begitu doang syaratnya, kirain syarat apaan? Pikir Raisya sambil memutar bola matanya, merasa heran dengan syarat Omnya itu. Gimana? Bisa? Tanya Milvan pada Dini. Dini terbengong mendengar Milvan. Dini sudah mencoba minum suplemen itu tadi pagi, tetapi ia hampir muntah dibuatnya. Dini tidak suka minum suplemen seperti itu, karena tidak suka baunya dan ia pun tidak terbiasa. Tapi Om, ujar Dini bimbang antara ingin perawatan salon dan harus memaksakan diri minum suplemen setiap hari. Bisa apa enggak? Tanya Milvan lagi sambil memandang wajah istrinya. Bisalah Din, begitu doang mah gampang, ujar Raisya memberi semangat kepada Dini dan menepuk pundaknya. Raisya mah nggak ngerasain, bisa bilang gampang. Gerutu Dini yang memang benar-benar tidak suka minum suplemen. Iya deh Om, Dini usahain, ujar Dini akhirnya. Nah gitu dong, ujar Raisya senang. Tuh Om, udah oke kan semuanya? Tanya Raisya sambil memberi kode agar Milvan segera mentransfer uang biaya perawatan salon. Ya sudah, tapi bener ya Din, itu penting buat kamu, ujar Milvan mengingatkan. Iya Om, ujar Dini sambil meyakinkan dirinya sendiri untuk selalu meminum suplemen itu. Setelah itu, Milvan dan Dini pun akhirnya berangkat menuju restoran tempat Dini bekerja untuk mengurus pengunduran dirinya. Sementara Raisya pulang ke rumahnya, Milvan mengantar Dini sampai ke depan restoran, dan ia pun pergi ke toko buku sembari menunggu Dini selesai. Setelah lebih dari setengah jam, Dini pun selesai bertemu Pak Ade, manajer restoran tersebut. Ia keluar dari ruangan Pak Ade dengan wajah tersenyum walaupun baru saja resign. Pak Ade menerima pengunduran dirinya dan memberinya pesangon sesuai presentase kehadiran Dini selama 3 minggu bekerja di sana. Dini sangat senang karena mendapat gaji pertamanya, walaupun tidak full. Dini pun mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman kerjanya di restoran. Dini, panggil Adit saat Dini sudah berada di luar restoran. Adit, sapa Dini sambil tersenyum. Adit adalah teman kerjanya yang selama Dini bekerja di sana sudah sangat baik padanya. Hampir setiap hari Adit mengantarkannya pulang karena rumah mereka searah. Katanya kamu resign Din? Tanya Adit, terlihat ekspresi kecewa di wajahnya. Iya Dit,
aku udah nggak boleh lagi kerja, ujar Dini. Lo emang kenapa? Tanya Adit heran, karena Dini baru sebentar bekerja di sana. Kata Om, aku harus fokus kuliah, dan nggak boleh pulang larut malam, ujar Dini polos. Adit mengangguk dan mereka pun mengobrol sebentar. Bersambung, 20. Milvan yang sudah selesai membayar buku di kasir mencoba menelepon Dini untuk menanyakan apakah ia sudah selesai atau belum. Tetapi handphone Dini tidak aktif. Kenapa nggak aktif handphonenya? Gumam Milvan. Milvan memutuskan untuk menghampiri Dini ke restoran. Milvan melihat Dini sedang bercakap-cakap akrab dengan Adit, laki-laki yang sering mengantarnya pulang kerja, saat ia sudah berada dekat dengan restoran tempat Dini bekerja. Entah mengapa Milvan merasa tidak suka melihat Dini bercakap-cakap dengan laki-laki lain. Ia pun berjalan cepat menghampiri mereka. Dini, panggilnya keras, tidak seperti yang sudah-sudah. Dini terkaget mendengar suara Milvan, karena Milvan belum pernah berteriak keras padanya. Ya Om, tanyanya dengan ekspresi kaget dan takut. Milvan langsung menyadari kesalahannya setelah melihat mimik wajah Dini. Ia merasa sedikit bersalah telah memanggilnya dengan keras. Kamu udah selesai? Tanya Milvan dengan suara lebih pelan namun masih bernada sedikit keras. Udah Om, ujar Dini pendek. Ayo pulang, ajak Milvan agar Dini segera beranjak. Dan Dini mengangguk patuh. Aku pulang dulu ya Dit, pamit Dini pada Adit. Hanya membuat Milvan bertambah kesal dan menatap tajam Adit. Iya Din, hati-hati di jalan. Balas Adit tersenyum pada Dini, namun ia merasa bingung melihat omnya Dini yang galak. Milvan tambah kesal melihatnya. Ia segera berbalik arah dan berjalan dengan kesal. Dini pun segera berjalan mengikuti Milvan, melihat mood Milvan yang terlihat sedang tidak baik. Ia tidak ingin menambah masalah lagi. Perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh, kok omnya ngeliatin gue kayak gitu, batin Adit yang melihat punggung Dini dan omnya berjalan menjauh. Handphonemu kenapa? Om telpon kok nggak aktif? Tanya Milvan masih kesal. Masa sih Om? Tanya Dini balik. Ia segera mengambil handphone dari dalam tasnya dan melihat handphone jadul yang hanya bisa terima telepon dan wah itu sudah mati, kekurangan daya. Lowbat Om, ujar Dini dengan polos, membuat Milvan terenyuh dibuatnya dan membuat hatinya melunak. Coba Om lihat, ujar Milvan dengan lembut sambil meminta handphone Dini dan Dini memberikan handphone miliknya kepada Milvan. Milvan mengecek kondisi handphone Dini yang sudah sangat ketinggalan zaman, dan terlihat baterainya sudah usang. Dikantonginya handphone Dini, kemudian dia menggandeng tangan Dini dan melangkah menuju eskalator, mengajaknya turun ke lower ground mall itu. Dini masih ketakutan dengan nada keras dari Milvan sebelumnya, sehingga ia mengikuti saja kemana Milvan membawanya tanpa banyak bertanya dan membiarkan Milvan menggenggam tangannya. Langkah mereka terhenti di depan sebuah toko handphone merek terkenal, dan Milvan mengajak Dini masuk ke dalam toko tersebut. Om, panggil Dini. Ya, tanya Milvan. Namun belum sempat Dini berbicara, seorang pramuniaga toko menyapa mereka. Ada yang bisa saya bantu Pak? Milvan kemudian menanyakan seri sebuah smartphone keluaran terbaru kepada pramuniaga toko itu dan pramuniaga itu menuntun mereka ke sebuah meja display handphone dan mulai menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam handphone tersebut. Din, coba pegang, ujar Milvan menyerahkan contoh handphone yang ada di meja display tersebut. Dini memegang handphone yang dimaksud Milvan, dan Milvan mengajarinya cara menggunakan handphone tersebut. Bagaimana cara membuka aplikasi, menutup aplikasi, mengunci layar atau membukanya. Kamu suka? Tanya Milvan setelah beberapa saat melihat Dini tersenyum memegang handphone tersebut. Suka, jawab Dini tersenyum. Kamu mau warna apa? Tanya Milvan. Ada warna hitam, abu-abu, biru sama ungu, ujar Milvan sambil menunjukkan brosur handphone tersebut. Dini memegang brosur itu dan terkejut melihat harga handphone yang tertera di sana. Dini tahu harga handphone sekarang memang mahal, tetapi ia tidak mengira Om Milvan akan membelikannya handphone semahal itu, dan ia merasa belum membutuhkan handphone semahal itu. Digenggamnya tangan Milvan dan ditariknya menjauhi pramuniaga toko. Om, nggak usah aja Om, harganya mahal, ujar Dini berbisik di telinga Milvan sambil berjinjit. Jarak wajah mereka yang berdekatan membuat jantung Milvan berdegup kencang. Duh, kenapa juga ini? Desah Milvan dalam hati. Om,
panggil Dini memecahkan lamunannya, sambil ia mengguncang-guncangkan lengan Milvan. Ya Din, tanya Milvan terbangun dari lamunannya. Gak usah dibeliin, mahal. Ujar Dini lagi, tak enak hati. Milvan memandang wajah cantik Dini. Ya Allah, ini anak polos banget, dan baik hatinya. Jarang ada orang menolak dibelikan handphone keluaran terbaru, batin Milvan. Handphone nemu kan sudah sering lowbat. Om gak mau setiap mau nelpon kamu susah. Jadi kita ambil yang ini ya, ujar Milvan membujuk Dini lembut. Mahal Om, ujar Dini menggenggam erat tangan Milvan dan Milvan masih menatapnya. Kalau Om mau beliin handphone, yang biasa aja Om, gak usah yang mahal-mahal, ujar Dini, balik menatap Milvan. Milvan adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Penghasilannya berkali-kali lipat dari harga handphone tersebut. Buatnya tidak masalah membelikan Dini handphone tersebut. Om mau membelikan kamu handphone itu Din. Dini doain aja semoga rezeki Om lancar terus, ujar Milvan bersikeras membelikan Dini handphone itu. Dini menggigit bibirnya merasa putus asa, tidak tahu bagaimana membuat Milvan berubah pikiran. Dini tahu sudah banyak sekali uang yang dikeluarkan Milvan untuk dirinya. Dari mulai membayar hutang orang tuanya, menikahinya dan membelikan semua kebutuhan pribadinya. Jadi, kamu mau yang warna apa? Tanya Milvan, kali ini matanya melihat ke bawah, tertarik memperhatikan bibir Dini yang digigit. Dan Milvan pun menelan ludahnya. Om, ucap Dini masih tidak mau menerima. Tiba-tiba Milvan maju dan mengecup pipi kanan Dini. Entah mengapa ia sangat ingin melakukan itu. Dini terkaget dan melepaskan genggaman tangannya. Milvan pun sama terkejutnya, namun ia tidak menyesali tindakannya, dan seulas senyum menyungging di bibir Milvan. Pilih yang mana atau Om cium lagi nih? Ancam Milvan, memandang Dini yang wajahnya memerah. Om, ucap Dini, dan Milvan mengecup pipi kirinya, membuat wajah Dini makin memerah. Gak apa-apalah sedikit lagi, udah halal ini, pikir Milvan. Warna? Tanya Milvan lagi, meminta Dini memutuskan warna handphone barunya. Yang ungu, Om, seru Dini cepat, takut dicium lagi. Dada Dini berdebar kencang setiap kali Milvan mengecup pipinya. Kalau sekali lagi bisa serangan jantung ini, pikir Dini sambil menelan ludah. Nah gitu dong, ujar Milvan tersenyum lalu menggandeng tangan Dini menuju pramuniaga toko di dekat meja display tadi. Pramuniaga itu tersenyum melihat dua sejoli itu datang menghampirinya. Dari sudut matanya ia sempat memperhatikan bagaimana kedua pasangan itu saling menggenggam tangan, dan melihat si pria mengecup sayang pipi istrinya. Yang ungu aja mas, ujar Milvan kepada pramuniaga toko. Pramuniaga toko mengangguk sopan dan segera mengambil handphone yang diminta. Dan dalam beberapa menit saja handphone itu sudah ada di tangan Dini. Sini Din, deket lagi, ujar Milvan saat mereka tengah menunggu pesanan makanan di meja restoran. Milvan memegang handphone baru Dini dan menggunakan fitur kamera selfie. Mereka berdua berfoto bersama. Bagus kan hasilnya, ujar Milvan mengomentari hasil jepretan kamera handphone Dini yang berisi foto mereka berdua. Iya Om, bagus, ujar Dini tertawa senang. Dan Dini pun mencoba mengambil foto selfie mereka berdua sekali lagi. Kali ini Milvan berada di belakang Dini, ia merapatkan dirinya, mendekatkan wajahnya di samping wajah Dini dan tersenyum menghadap kamera. Ia senang melihat ekspresi wajah bahagia Dini saat memiliki handphone tersebut, walaupun sebelumnya ia mencoba menolaknya. Nggak sia-sia gue beli HP buat Dini, pikirnya sambil menatap wajah bahagia Dini di layar handphone. Klik, dan wajah bahagia mereka terekam dalam memori handphone baru Dini. Makasih ya Om, ujar Dini tak henti-hentinya berterima kasih dibelikan handphone baru. Milvan hanya tersenyum dan mengangguk. Om, panggil Dini pelan sambil menaruh handphonenya di meja restoran. Kenapa Din? Tanya Milvan. Dini mengeluarkan amplop gaji pertamanya yang didapat dari restoran tempatnya bekerja dan menaruhnya di meja di depan Milvan. Apa ini Din? Tanya Milvan sambil mengambil amplop itu dan membukanya. Dilihatnya sejumlah uang ada di sana. Itu uang pesangon dari restoran, ujar Dini. Dini berhutang banyak sama Om Milvan, ujar Dini pelan. Milvan menatap Dini dan menghela nafas, kemudian meraih tangan Dini dan meletakkan amplop itu di telapak tangannya. Din, ini hasil jerih payah kamu. Milik kamu.
Kamu simpan ya, ujar Milvan. Ditabung buat masa depan kamu, ujar Milvan. Om, ujar Dini hendak protes dan mengatakan sesuatu. Mau Om cium lagi, ujar Milvan memandang Dini dengan pandangan setengah mengancam, setengah menggoda. Iya Om, maksudnya enggak Om, ujar Dini cepat-cepat sambil memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Milvan tersenyum geli melihatnya. Dini, setakut itu sama ciuman gue, pikirnya geli. Nah gitu dong, nurut sama suami, ujar Milvan berkelakar. Iya Om, ujar Dini salah tingkah. Pelayan restoran datang membawa pesanan mereka dan mereka berdua pun segera makan. Din, kamu punya nomor rekening? Tanya Milvan sambil mengunyah makanannya. Ada Om, jawab Dini. Dini memang memiliki rekening tabungan yang selama ini digunakannya untuk menerima transfer dana beasiswa. Nanti Om minta ya, ujar Milvan. Buat apa Om? Tanya Dini. Om mau kirim uang untuk kebutuhan Dini sehari-hari, dan juga buat bapak dan ibu, ujar Milvan. Tapi Om, belum selesai Dini bicara, Milvan sudah memandangnya penuh arti, seperti saat ia mengancam akan mencium Dini tadi. Iya Om, nanti Dini kirim nomor rekeningnya, ujar Dini cepat-cepat. Milvan tersenyum mengetahui ia sudah memegang kartu truf atas Dini. Separah itu ciuman gue, pikirnya geleng-geleng kepala. Bersambung.